Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kebakaran di Bukit Teletabis membuat geram banyak pihak, termasuk juga netizen yang kemudian menyerang akun media sosial yang dianggap milik pelaku. Namun ternyata netizen salah sasaran. Pemilik akun lantas melakukan klarifikasi. Kebakaran yang terjadi di savana Lembah Watangan atau Bukit Teletabis di Gunung Bromo akibat ulah pengunjung yang menyalakan flare demi foto prewedding membuat sekitar 500 hektar lahan di wisata Gunung Bromo terdampak. Sejumlah pihak banyak yang menuding aksi pasangan tersebut dan juga membuat geram netizen yang berbuntut dengan kecaman netizen langsung ke akun media sosial pelaku. Aksi bullying ini pun viral di media sosial. Baru bangun tidur, terus TikTokku rame kayak gini. Tuh komennya, lihat. Namun hujatan ke salah satu akun yang diduga pelaku prewedding yang menyebabkan kebakaran itu ternyata salah sasaran. Aku waktu prewedding tuh aman, nggak pakai flare-flare kayak gitu. Aku juga kaget kok tiba-tiba dituduh jadi yang ngebakar Bromo. Salah, woi. Pemilik akun kemudian membuat klarifikasi di media sosial miliknya dan menyatakan bahwa dirinya adalah bukan orang yang menjadi penyebab kebakaran di Gunung Bromo seperti yang ditudingkan oleh warganet. Netizen salah sasaran berarti ya? Salah sasaran nih, hati-hati loh netizen. Aduh, kalau gitu kita akan langsung berbicara dengan salah satu pemilik akun yang diduga melakukan prewedding. Ternyata aku salah sasaran ini. Sudah ada rekan Mbak Dia Karima ya di sana. Selamat siang Mbak Dia. Halo, selamat siang. Oh, langsung sama suaminya juga loh. Mbak Dia, mungkin klarifikasi dulu deh. Emang bukan Mbak Dia bener ya? Benar, bukan aku pelakunya. Itu videonya atau foto-fotonya diambil kapan sih Mbak waktu itu? Di Bromo juga tapi kan ya? Untuk preweddingnya aku ngelakuinnya di September tahun lalu, tapi untuk upload emang dari Oktober sampai Februari aku upload berturut-turut gitu. Mungkin yang bikin netizen salah sasaran juga ini karena bajunya mirip ya Mbak. Gimana Mbak? Ternyata bajunya mirip loh. Iya benar, jadi itu tanggal 8 September. Pagi-pagi itu baru bangun tidur, kaget kok notis di salah satu platform sosial media tuh kok banyak gitu, padahal aku nggak ada upload apapun gitu. Nah setelah aku lihat-lihat ternyata mereka komen di salah satu videoku yang aku upload pada awal tahun ini, dan itu isinya kayak menghujat gitu. Oke. Mbak Dia dan suami mungkin bisa ceritakan sedikit kenapa pada waktu itu mengambil foto pranikahnya di Bromo. Apa yang menarik bagi Mbak Dia dan suami kala itu? Ya jadi emang waktu itu emang kami kan pengennya foto prewed yang temanya alam, sama pengen yang tema Korea. Jadi kan mintanya Korea. Terus kami cari-cari referensi, ternyata kok kebetulan waktu itu emang musim penghujan di waktu itu, jadi kan emang pas. Jadi kan Bromo itu kan kalau musim penghujan kan dia kan kabut ya Mbak ya, jadi kan bagus gitu tempatnya. Nah, terus akhirnya kita milih tempat yang di Bromo karena kebetulan Bromo juga dekat sama lokasi kita, karena kita kan kebetulan di Pasuruan, dan Bromo kan di Probolinggo, jadi untuk sana pun juga kita nggak jauh, jadi kayak gitu. Oke, tapi foto preweddingnya nggak pakai flare atau api-api gitu ya Mbak dan Mas? Oh enggak, aman dong, itu kabut alami kalau ada. Bahkan tuh kita kabutnya alami. Gitu. Nah ini fotonya ini dari tim WO juga, tim fotografer, atau sebetulnya sendiri aja datang ke sana? Oh kalau waktu foto prewedding itu kita ada calon pengantin, terus ada WO, ada fotografer juga. Jadi emang ya gitu. Oh iya, sama make up ya. Okay. Artinya ada petugasnya juga yang mendampingi, petugas untuk yang berjaga di Bromo begitu? Gimana? Ada petugas dari Bromonya kah yang mendampingi juga? Oh nggak ada kalau untuk petugas yang mendampingi, cuma untuk fotografer sama WO dari kami itu sudah berpengalaman, jadi tahu kalau ketika ke Bromo itu harus memegang izin lah dari pihak setempat itu. Jadi tahu apa yang harus dibawa atau yang nggak boleh dilakukan.
tahu dan spot-spot yang berbahaya atau enggak. Nah, apa saja waktu itu yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan? Artinya sudah diinfokan berarti ya? Iya, kalau dari pihak fotografer itu saya sudah tahu ya. Cuma kalau dari kita terima bersih. Jadi kita nggak tahu untuk aturannya apa aja, tapi ya kita terima bersih aja dari fotografer. Jadi emang kebetulan pada saat itu kita kan pakai jasa fotografer itu emang dari Surabaya. Dan dia emang berpengalaman melakukan riwayat-riwayat yang ada di Bromo, Mbak. Jadi pada saat itu kebetulan si fotografer itu dia itu punya kerjasama sama asosiasi pengendara jeep yang ada di Bromo. Jadi di sana kan akomodasi kita kalau ke Bromo kan harus pakai kendaraan jeep ya. Jadi di sana dia itu udah bekerjasama sama salah satu drivernya, dan juga driver itu pun juga notabene orang warga asli itu dan juga kerabat dekatnya lah misalnya dari yang ada di Bromo. Jadi mereka udah tahu nih misalkan di sana apa aja kita nggak boleh bawa juga apa. Jadi untuk perizinnya pun waktu itu juga kita teruskan sekalian sama WO. Tapi pernah ditawarin nggak dari tim fotografer atau tim WO-nya, Mas ini nih ada list mau foto pakai flare, mau pakai payung, mau pakai apa, itu ada nggak disampaikan ke pengantinnya? Oh, sebenarnya itu dari kitanya sendiri sih Kak. Jadi kalau untuk set, WO sama fotografer itu tugasnya mengembangkan apa konsep yang kita pingin. Oke. Tapi kalau dari awal kita nggak ada bahas clear sama sekali sih. Kalau payung itu emang request dari kita, jadi dari pihak WO sama fotografer tinggal menyediakan. Konsep kreativitas sendiri ya. Oke, Mbak Dia dan juga suami, tentunya ini ada kejadian yang kita sesalkan juga sebagai masyarakat. Nih, tanggapannya seperti apa? Akhirnya Bromo terbakar hingga puluhan hektar begitu. Iya betul. Ya jujur aja ini Bromo kan emang salah satu destinasi wisata yang ada di Jawa Timur dan juga bisa disebut juga destinasi wisata pegunungan yang favorit juga di Indonesia. Terus karena keindahan alamnya seperti itu dan sekarang ternyata rusak karena kebakaran yang ada di sana, itu kita lihatnya emang miris sih karena kasihan juga pada masyarakat sekitar karena emang notabene masyarakat sekitar itu kan mata pencariannya, perekonomiannya kan mereka juga dari wisatawan yang ada di Bromo. Oke. Mungkin terakhir nih Mbak Dia dan juga Mas, mau klarifikasi sekali lagi nggak nih? Biar nggak ada nih netizen-netizen lagi yang salah sasaran ke Instagram sosial medianya Mbak Dia dan suami. Iya boleh. Jadi saya Dia Karima dan Mas Bagus Prasetyo Nugroho bukan pelaku pembakaran Bromo ya guys, teman-teman. Jadi mungkin untuk netizen bisa lebih bijak lagi dan mungkin bisa lebih research lagi lah. Jadi jangan asal komen, jadi mungkin bisa disaring. Jadi biar nggak ya kalau misalkan dari kita sendiri sih biasa aja karena kan kita emang bukan pelaku utamanya, cuman yang menjadi prihatin kan karena warga netizen kan emang masih kurang literasinya, jadi dia tidak tahu mana yang harus dikomen, yang benar pelakunya bukan. Jadi kan tidak kejadian kayak gini lagi diharapkan depannya. Oke, bijak dalam bermedia sosial. Kalau mau prewedding, kreativitas, konsep kayak Mbak Dia juga boleh, tapi jangan sampai merusak alam. Cari tahu dulu lokasinya seperti apa yang kemudian boleh dibawa dan tidak boleh dibawa. Terima kasih Mbak Dia dan juga suami sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang.